Selama hampir 2000 tahun, umat Kristiani telah mendengar kisah yang sama. Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada pengikutnya, dan naik ke surga. Namun, bagaimana jika itu bukan akhir dari segalanya? Tersembunyi di pegunungan Ethiopia, terdapat sebuah Alkitab yang sangat kuno dan besar yang mengandung rahasia yang tidak ingin dilihat oleh gereja Barat. Dan di jantung rahasia ini, terdapat kata-kata Yesus yang diucapkan setelah kebangkitannya. Kata-kata tersebut begitu mengejutkan dan spesifik, sehingga tampak menggambarkan dunia kita saat ini dengan ketakutan yang mengerikan. Ini bukan spekulasi, ini bukan konspirasi. Ini adalah teks kuno yang telah dilestarikan selama berabad-abad oleh para pendeta Ethiopia yang percaya bahwa kata-kata ini tidak boleh hilang. Apa yang sebenarnya Yesus katakan selama 40 hari misterius sebelum ia naik? Jawabannya akan mengguncang segala sesuatu yang Anda pikirkan. Alkitab yang dilupakan oleh dunia ini seringkali dianggap sebagai satu buku yang tidak berubah, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Gereja Ortodoks Ethiopia memiliki salah satu koleksi kitab suci tertua dan terbesar yang pernah ada. Alkitab mereka mengandung 81 buku, sementara Alkitab Protestan standar hanya mencakup 66 buku. Itu artinya, ada 15 buku yang tidak termasuk dalam versi yang dibaca oleh sebagian besar dunia saat ini. Mengapa demikian? Kita akan membahasnya. Tapi pertama-tama, Anda perlu memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. Pada abad keempat, misionaris dari Suriah datang ke salah satu kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Aksum, yang kini merupakan Ethiopia modern. Mereka membawa serta koleksi besar literatur suci, termasuk teks-teks yang kemudian ditolak, disembunyikan, atau dilarang oleh gereja Roma. Namun Ethiopia berbeda. Terisolasi di pegunungan dan tidak pernah dijajah, misionaris dari Suriah pergi ke apa yang kemudian disebut Kerajaan Aksum, dan mereka membawa banyak literatur. Gereja Ethiopia melestarikan segalanya. Mereka tidak mengikuti aturan Roma dan tidak terpaksa mengedit keyakinan mereka. Akibatnya, selama hampir 2 milenium, teks-teks ini bertahan tanpa tersentuh sementara dunia lain lupa bahwa mereka pernah ada. Salah satu teks terpenting dalam tradisi Ethiopia disebut Masyafi Kadan atau Kitab Perjanjian. Buku ini mengklaim mencatat dengan tepat apa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke surga. Yesus yang berbicara dalam halaman-halaman ini bukan sekedar pengajar lembut, ia berbicara sebagai Raja Surga dan Bumi. Peringatannya sangat mengerikan. Ia memberitahu pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia dan membangun kerajaan Allah, tetapi bukan melalui kekuasaan duniawi atau konflik. Roh Kuduslah yang akan menjadi kekuatan sejati mereka. Apa yang terjadi dalam hati seseorang jauh lebih penting daripada kuil atau ritual. Namun kemudian, datanglah peringatan. Yesus meramalkan bahwa seiring berjalannya waktu, orang-orang akan memutarbalikkan kata-katanya. Mereka akan menggunakan namanya untuk keuntungan pribadi. Ia berkata akan datang hari ketika orang-orang berteriak namanya di jalanan, tetapi hati mereka akan jauh darinya. Mereka akan membangun kuil-kuil emas dan batu yang megah, tetapi melupakan kuil yang sebenarnya, yaitu jiwa manusia. Ketika Anda melihat keadaan agama terorganisir hari ini, kata-kata itu terasa berbeda, tetapi nubuatnya bahkan lebih spesifik. Yesus menggambarkan perang yang diperjuangkan dengan namanya. Ia berbicara tentang kebohongan yang diperlakukan sebagai kebenaran. Salah satu kalimat yang sangat menonjol adalah, "Berbahagialah mereka yang menderita demi namaku," bukan dengan kata-kata, tetapi dalam keheningan. Ini adalah Yesus yang berjalan bersama mereka yang terlupakan, yang tidak terlihat. Mereka yang percaya dengan dalam di hati mereka, bukan mereka yang membuat keributan terbesar. Kiamat yang mereka sembunyikan hanyalah permulaan. Apa yang Yesus tunjukkan selanjutnya jauh lebih mengerikan. Banyak orang tertarik pada kitab Wahyu, tetapi Alkitab Ethiopia mengandung visi apokaliptik yang bahkan lebih grafis dan mengganggu. Di antara teks yang mereka lestarikan adalah Kiamat Petrus. Meskipun potongan-potongan kitab ini ada di tempat lain, versi Ethiopia adalah salah satu yang paling lengkap yang pernah ada. Dalam teks ini, Yesus membawa Petrus ke gunung tinggi setelah kebangkitannya dan menunjukkan dua visi, kemuliaan mereka yang diselamatkan dan siksaan mengerikan bagi mereka yang terkutuk. Ini bukan sekedar cerita tentang kebaikan melawan kejahatan. Hukuman yang dideskripsikan sangat spesifik dan mengganggu. Mereka yang memutarbalikkan keadilan dan menerima suap terendam dalam sungai api sampai lutut mereka. Mereka yang bersaksi bohong diperlihatkan mengunyah lidah mereka sendiri dalam penderitaan. Imajinasi ini begitu intens dan rinci sehingga membuat Inferno karya Dante tampak sepele.
Mengapa Yesus menunjukkan semua ini kepada muridnya yang terkasih? Teks tersebut meremutskan bahwa ini adalah sebuah peringatan. Ia menunjukkan kepada Petrus konsekuensi dari korupsi, keserakahan, dan hipokrasi yang baru saja diperingatkannya. Ia memperlihatkan apa yang benar-benar dipertaruhkan, nubuatan tentang masa depan iman itu sendiri. Namun teks-teks ini mengandung lebih daripada visi penilaian. Mereka menyimpan nubuatan tentang masa depan iman itu sendiri. Yesus berkata bahwa pada hari-hari terakhir, suaranya akan muncul kembali dari tempat-tempat yang tidak terduga, dari padang pasir, dari pegunungan, dan dari anak-anak mereka yang diperbudak. Rohnya katanya akan berbicara melalui mereka yang diabaikan oleh para penguasa. Ini sepenuhnya membalikan citra tradisional gereja. Ini menunjukkan bahwa kebenaran mungkin tidak datang dari mereka yang berkuasa, tetapi dari yang rendah hati dan yang terlupakan. Tulisan-tulisan Ethiopia menggambarkan Yesus mengajarkan tentang malaikat dan entitas gelap. Ia menginstruksikan pengikutnya untuk berdoa dengan seluruh diri mereka, bukan hanya dengan kata-kata. Salah satu teks menyebutkan, biarkan keheningan Anda berbicara lebih keras daripada khutbah. Mengapa gereja barat menolak tulisan-tulisan ini? Tradisi Ethiopia menunjuk pada 3 alasan. Pertama, kontrol politik. Roma ingin satu Alkitab yang jelas dan sederhana yang dapat dengan mudah dikelola dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, mistisisme. Buku-buku Ethiopia ini dipenuhi dengan visi, pertempuran spiritual, dan pertemuan malaikat. Para pemimpin barat menemukan hal ini terlalu aneh dan sulit untuk dikendalikan. Ketiga, dan mungkin yang paling penting adalah ketakutan. Mereka takut bahwa jika orang-orang mendengar ajaran-ajaran ini, mereka akan mencari Allah secara langsung, alih-alih bergantung pada gereja untuk bimbingan. Teks-teks ini mengklaim bahwa Yesus tetap di bumi selama 40 hari penuh, mengungkapkan apa yang mereka sebut sebagai gulungan surgawi. Ia mengajarkan bahwa setiap pikiran membangun baik tangga ke surga atau jalan menuju kegelapan. Ia memperingatkan bahwa kata-katanya akan diubah, citranya dicat ulang, dan namanya diperjualbelikan. Ketika kita melihat betapa sering namanya digunakan hari ini untuk uang dan kekuasaan, peringatan tersebut terasa sangat nubuatan. Alkitab Ethiopia melampaui peringatan dan visi. Beberapa teks menyelami hakikat realitas itu sendiri. Catatan ini menyatakan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus berbagi pelajaran rahasia yang tidak pernah dicatat dalam Injil-Injil umum. Ia mengajarkan bahwa akhir dari tubuh bukanlah akhir dari kehidupan. Tubuh, katanya, seperti pakaian yang usang, tetapi roh akan terus ada. Ketika tubuh jatuh, jiwa kembali ke rumah sejatinya. Yang harus ditakuti orang, ia jelaskan, adalah hidup tanpa roh. Ia menyebut ini sebagai kematian yang berjalan sementara jantung masih berdenyut. Seseorang dapat terlihat hidup di luar, tetapi sepenuhnya kosong di dalam. Namun mungkin ajaran yang paling mendalam terdengar sangat mirip dengan filosofi Gnostik kuno. Beberapa teks Ethiopia berbicara tentang 2 pencipta di dunia palsu. Satu pencipta cahaya sejati, Bapa segalanya, dan pencipta lainnya sebagai pembangun bayangan. Dalam kesombongannya, ia membentuk dunia fisik yang tampak indah tetapi tidak terbuat dari roh murni. Makhluk ini yang buta terhadap cahaya yang lebih besar di atasnya menyebut dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Akibatnya, dunia menjadi campur aduk. Keindahan dan rasa sakit, kebenaran dan kebohongan, semua terjerat satu sama lain. Yesus, menurut teks-teks ini, datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa dari kesalahan mereka, tetapi untuk membantu mereka terbangun dari mimpi palsu. Sebelum kenaikannya, Yesus memberikan apa yang disebut tulisan-tulisan Ethiopia sebagai nubuatan terakhirnya. Ia berkata bahwa akan datang waktu ketika kasih akan lenyap dan iman akan menjadi sekedar penampilan. Orang-orang akan beribadah dengan mulut mereka, tetapi tidak dengan hati mereka. Namun di waktu yang sama, ia berjanji bahwa rohnya akan bangkit kembali, bukan di kuil-kuil megah, tetapi di dalam ketenangan dan yang patah. Rohku, katanya, akan bergerak di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh agama. Yang sombong tidak akan melihatnya, tetapi yang patah akan melihatnya. Mereka akan mengenalku bukan melalui kata-kata, tetapi melalui api.
Api ini tulisannya menjelaskan adalah api kesadaran. Ia membersihkan jiwa dan membuka mata. Ini adalah saat Anda menyadari apa yang benar-benar penting. Inti dari semua ajaran ini sangat sederhana. Kerajaan Allah bukanlah di tempat yang jauh, ia ada di dalam setiap orang. Jiwa itu sendiri adalah kuil yang sebenarnya. Bagaimana Ethiopia menjadi penjaga rahasia ini? Mengapa Ethiopia dari semua tempat? Ethiopia adalah salah satu bangsa tertua di bumi. Berbeda dengan hampir semua negara Afrika lainnya, negara ini tidak pernah dijajah. Sementara kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh dan negara-negara lain memiliki sejarah yang ditulis ulang oleh penakluk, Ethiopia melestarikan budayanya, bahasanya, dan kepercayaan kunonya. Banyak Ethiopia melacak garis keturunan mereka kembali ke Ham, salah satu anak Nuh. Namun hubungan itu lebih dalam lagi. Menurut Kebra Nagast, epik nasional Ethiopia, Ratu Sheba adalah seorang ratu Ethiopia. Ketika ia mengunjungi Raja Salomo, mereka memiliki seorang putra bernama Menelik yang pertama. Dan ketika Menelik kembali ke Ethiopia, cerita itu menyatakan bahwa ia membawa arka perjanjian bersamanya. Jutaan Ethiopia percaya bahwa arka yang berisi 10 perintah yang asli masih ada di Ethiopia hari ini, dijaga di sebuah kapel kecil di Aksum. Sejarah ini menjelaskan iman unik mereka. Jauh sebelum kekristenan menyebar ke Eropa, Ethiopia sudah mengenal Allah dari Alkitab. Catatan sejarah mengkonfirmasi bahwa kekristenan sudah ada di sana sejak abad keempat. Seorang pelancong pada abad ke-6 menggambarkannya sebagai sebuah nangsa Kristen yang sepenuhnya. Bayangkan versi kekristenan yang tidak pernah menerima pembaharuan. Sementara gereja-gereja besar di Roma dan Konstantinopel berdebat, bertengkar, dan mengedit keyakinan mereka, satu gereja tetap sepenuhnya terisolasi dari semua itu. Karena Ethiopia tidak terganggu, mereka menyimpan segalanya. Alkitab Ethiopia mencakup teks-teks kuno yang sengaja dikeluarkan dari hampir semua Alkitab di bumi. Yang paling terkenal adalah Kitab Henokh dan Kitab Yubile. Kitab Henokh sangat signifikan. Ia menggambarkan sekelompok malaikat yang jatuh bernama pengawas yang turun ke bumi, melihat wanita-wanita manusia dan mengawini mereka. Persatuan terlarang ini menciptakan ras raksasa takutkan bernama Nephilim. Namun cerita ini semakin gelap. Kitab ini menjelaskan perang brutal di surga dan origin demon, mengklaim bahwa mereka adalah roh-roh yang tidak beristirahat dari raksasa yang mati. Gereja Barat awalnya menggunakan kitab ini. Mereka merujukinya dan mempercayainya. Namun seiring waktu, cerita ini dianggap terlalu aneh dan kacau. Roma secara efektif melarangnya. Beruntung, Ethiopia berhasil menyimpan teks-teks ini. Ada alasan lain mengapa teks-teks ini tetap tersembunyi. Alkitab Ethiopia ditulis dalam bahasa Ge'ez, bahasa kuno yang hampir tidak dipahami oleh orang saat ini. Hambatan linguistik ini ditambah dengan lokasi Ethiopia yang terlindung tinggi di muka bumi, menjadikan negara ini sebagai kapsul waktu dari kekristenan awal. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah gereja Ethiopia melestarikan kata-kata Yesus yang sebenarnya? Atau apakah ini hanya misteri lain yang tidak pernah kita pecahkan sepenuhnya? Apa yang kita ketahui adalah sebagai berikut. Teks-teks ini ada. Mereka sudah ada selama hampir 2000 tahun. Dan apa yang mereka miliki menantang semua yang telah diajarkan dunia barat tentang apa yang Yesus katakan setelah ia bangkit dari kematian. Kata-kata itu ada, peringatannya jelas. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia untuk mendengarnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.